Shalom, berkat PKP yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama memulai ibadah kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menguasai kita, hati dan pikiran kita dalam ibadah saat ini. Mari kita bersaat teduh. Kita memuji Tuhan, Gita Bakti nomor 284, Gita Bakti nomor 284, bait yang pertama, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Mari kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersama kita akan berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan dalam memahami kekayaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa pada hari ini kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk datang bersekutu beribadah kepada Tuhan dalam ibadah pelkat PKP. Berkenanlah Engkau Tuhan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan hikmat dan kemampuan untuk memahami firman Tuhan yang kami baca. Bersabdalah ya Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita bersama yang pada saat ini terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarnya saja, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, berkat PKP bersama-sama kita bersyukur bahwa dalam keadaan kita saat ini, di hari ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kita sekalian. Hari ini kita akan belajar melalui kehidupan seorang perempuan Samaria yang dengan penuh sukacita memberitakan kabar keselamatan, membagikan kabar keselamatan kepada mereka yang belum percaya kepada Kristus. Hal yang menarik ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 4 ini,
kita akan melihat bahwa peran perempuan Samaria ini sangat penting dalam pemberitaan tentang kerajaan Allah, kehadiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini sehingga dia sungguh-sungguh merasa diberkati, dan dengan penuh sukacita dia menyatakan kepada banyak orang, khususnya kepada orang-orang Samaria yang belum mengenal Kristus, tentang siapa Yesus dan bagaimana ia sangat menyentuh hati perempuan tersebut sehingga terjadi perubahan besar dalam kehidupan si perempuan Samaria ini. PKP yang Tuhan Yesus kasih, siapakah perempuan Samaria ini? Kalau kita melihat dalam bacaan pasal 4 ayatnya yang pertama sampai seterusnya, percakapan Yesus pertama kali dengan perempuan Samaria ini dimulai dari sebuah sumur. Pada waktu itu adalah jam 12. Kalau dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, hari kira-kira pukul 12. Ya, yang menarik di sini adalah ketika perempuan itu datang ke sumur, saudaraku, dia tidak datang bersama dengan teman-temannya yang lain. Biasanya kalau seorang perempuan datang untuk mengambil air di sumur, dia tidak akan mengambil sendiri, tapi dia akan datang ke situ dengan beberapa orang lainnya. Ketika Yesus ada di sumur itu dan dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, dia berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Nah, saya katakan tadi bahwa perempuan ini hanya datang seorang diri seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-7. Kalau dia datang secara sendiri, ya, kalau dia datang hanya seorang diri, itu berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Dia mengambil sendiri, berarti dia adalah seorang perempuan yang diasingkan. Semua ini berkaitan dengan gaya hidup perempuan itu. Karena dikatakan dalam ayatnya yang ke-18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi artinya kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perempuan ini ya punya sebuah julukan yang tidak mengenakan didengar oleh masyarakat. Dia diberi stigma yang buruk oleh masyarakat kepada dia, karena dia dianggap perempuan yang tidak benar, perempuan yang tidak terhormat, sehingga dia dikucilkan. Dia tidak kemudian menjadi seseorang yang patut untuk menjadi teman bagi sesamanya atau bagi orang lain, sehingga dia datang seorang diri. Yang biasanya kalau perempuan-perempuan datang ke sumur harus beramai-ramai dengan teman-temannya, tetapi dia datang sendiri. Itu semua terjadi karena dia melakukan hal-hal yang berbeda dengan perempuan-perempuan yang ada pada masa itu. Jadi kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selanjutnya itu hal yang pertama, perempuan ini adalah perempuan yang diasingkan. Tetapi melalui percakapannya dengan Yesus di sumur itu mengubah hidupnya, mengubah seluruh keberadaannya. Dia menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang menawarkan air hidup kepadanya. Sebab apa yang kita lihat dalam bacaan kita, kalau kita membaca keseluruhan pasal 4 ini, kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melihat bahwa terkait kehidupan sosial pada waktu itu, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Bahkan menggunakan alat makan, ya, kalau orang Samaria menggunakan alat makan yang dipakai oleh orang Samaria tidak boleh kemudian dipakai lagi oleh orang Yahudi. Apalagi dalam bacaan kita pada saat ini, Yesus yang datang ke situ meminta minum kepada perempuan Samaria dengan menggunakan timba yang dipakai oleh perempuan Samaria ini. Artinya, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, keselamatan yang Yesus tawarkan,
kelegaan, kepuasan yang menyegarkan ya melalui air hidup yang Yesus tawarkan itu berlaku kepada perempuan ini. Tidak memandang dia mungkin adalah perempuan yang tidak benar atau tidak baik, kemudian tidak memandang bahwa dia ini adalah orang Samaria, tetapi keselamatan itu berlaku bagi dia juga. Dan selanjutnya juga kaum ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dia adalah seorang perempuan yang seharusnya sepatutnya Yesus tidak boleh bercakap-cakap dengan dia. Ya, ada batasan bahwa laki-laki tidak boleh kemudian bergaul dengan perempuan yang bukan pasangannya. Ya, ini adalah suatu kesalahan di mata orang Yahudi. Sehingga kita tidak heran bahwa pada waktu itu sekalipun Yesus berjalan ke Samaria bersama dengan para murid, tapi ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini, Yesus tidak bersama dengan para murid. Sebab para murid masih memegang teguh tradisi ini, sehingga batasan itu terjadi. Kita belajar dari sini bahwa perbedaan gender dan ras tidak membatasi keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa keselamatan itu berlaku kepada siapa saja. Dan inilah uniknya pengikut Kristus. Sehingga orang Samaria yang mendengar kabar tentang bagaimana Yesus mengubah diri, mengubah kehidupan perempuan Samaria ini, membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Ya, apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan perempuan ini seperti dikatakan dalam ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan itu tahu benar bahwa dalam diri Yesus punya kuasa. Yesus punya kuasa untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan melalui kuasa Yesus yang menyentuh hatinya, dia dimampukan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka yang belum percaya. Sehingga peran perempuan ini sangat penting dalam bacaan kita pada saat ini, mengubah kehidupan orang banyak yang sebelumnya belum mengenal Tuhan menjadi percaya. Bahkan melalui kehadiran Yesus yang tinggal bersama dengan orang-orang Samaria selama 2 hari lamanya, dikatakan dalam ayatnya yang ke-41 sampai 42. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat. Wow, sukacita yang luar biasa, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Bahwa melalui pemberitaan tentang kerajaan Allah, tawaran tentang air hidup yang menyegarkan, ya, diberikan kepada seorang perempuan Samaria, dan itu membawa perempuan itu masuk dalam keselamatan yang kekal, dan keselamatan itu ia bagikan kepada siapapun. Kita melihat Bapak, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui firman Tuhan hari ini, kita melihat bahwa simbol tentang air sumur yang ditimba oleh perempuan Samaria untuk diberikan kepada Yesus hanyalah simbol dari kepuasan duniawi yang menyegarkan sesaat. Tetapi ketika Kristus menawarkan air hidup ini adalah simbol kesegaran surgawi yang kekal dan tidak tergantikan. Dan bagaimana cara Yesus menyentuh hati perempuan Samaria, mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Demikianlah Yesus pun melakukan banyak karya dan mujizat luar biasa dalam kehidupan kita sebagai perempuan-perempuan Kristen. Yesus tidak berhenti, Allah tidak berdiam, tetapi dengan kasih-Nya Dia memberkati akan kehidupan kita sebagai seorang perempuan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mendidik anak-anak kita. Tuhan memberikan hikmat-Nya untuk dapat mendampingi suami kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Perempuan adalah simbol kelemah lembutan.
Perempuan adalah simbol kekuatan menopang kehidupan rumah tangga. Sehingga belajar melalui perempuan Samaria yang melalui kehadiran Yesus yang menyentuh hidupnya, maka hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tentu adalah sebuah sukacita ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih ketika kita mau membagikan karya keselamatan itu kepada siapa saja yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika hidup kita disentuh oleh Tuhan, ketika Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita, maka marilah kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehingga mereka yang belum mengenal Kristus pun menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah memberkati akan kehidupan kita, bahkan memberkati mereka yang belum percaya kepadanya. Di Minggu Trinitas ini kita mau melihat bersama bahwa karya penyelamatan Allah sudah lengkap. Sehingga bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu adalah dengan cara menjadi saksi bagi banyak orang. Sehingga teruslah berkarya dalam kehidupan ini. Jadilah perempuan Kristen yang tangguh dan setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati rumah tangga ibu-ibu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Merespon firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 284 baitnya yang ketiga. Gita Bakti nomor 284 baitnya yang ketiga. Seperti Tuhan memberi padamu. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kaum ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bersama masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang Tuhan boleh sampaikan dan nyatakan kepada kami pada saat ini. Dalam ibadah Pelkat PKP, kami bersyukur Tuhan, bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kami, bahwa keselamatan itu tidak terbatas kepada golongan tertentu, kepada kelompok tertentu, kepada keluarga tertentu. Tetapi keselamatan itu berlaku bagi siapa saja yang percaya kepada Tuhan. Siapa saja yang mau memberi diri mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Tuhan melalui perempuan Samaria kami mau belajar untuk menjadi perempuan-perempuan Kristen yang senantiasa menyatakan kebenaran Kristus dimanapun kami hadir dan berada, dimulai melalui kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami. Untuk itu ya Bapa, kami memohon kiranya berkenan Tuhan memberkati kami sekalian, berkati pribadi kami, memberkati rumah tangga kami, sehingga kami dapat menyatakan kebenaran Kristus ketika kami hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, dimanapun Tuhan mengutus kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan beri. Ajarlah kami untuk terus bersyukur dalam segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Di tengah-tengah peristiwa sukacita maupun duka cita, Tuhan ajarlah kami untuk terus melihat bahwa Engkau sungguh amat baik. Engkau sangat mengasihi kami, Engkau selalu memberkati kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami.
Biarlah suami kami Tuhan berkati dan sertai. Biarlah anak-anak kami dapat Tuhan berkati dan sertai dalam menempuh pendidikan dan masa depan mereka. Dalam kehidupan mereka yang sudah berumah tangga, anak-anak kami berkenan juga pun Tuhan memberkati di tengah-tengah pekerjaan dan usaha mereka. Sehingga anak-anak kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehadiran kami sebagai perempuan Kristen dapat selalu menyenangkan hati Tuhan, baik di tengah-tengah persekutuan jemaat kami maupun di mana kami berada. Kami menyerahkan Pelkat PKP Jemaat Gibeon Rumbai dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan, khususnya bagi para pengurus. Bila Tuhan Engkau memberkati, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat terus setia melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan berkati juga semua pelayan Tuhan. KMJ kami, Ibu Pendeta Helen Ambassador Fretes, bersama dengan keluarga, para penatua dan diakan bersama dengan keluarga, koster bersama dengan keluarga, dan semua orang yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Berkatilah ya Bapa. Sehingga di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini sungguh tidak membatasi bahwa kami adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, dan kami harus terus setia melayani Tuhan dalam segala keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah yang boleh terjadi pada saat ini. Biarlah pujian kami, doa kami, persembahan kami yang hidup ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.